Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, hari ini kita berjumpa Waalaikumsalam. kembali di Juice Corner. Jadi saya namakan Juice Corner, Join Us in Creative Excitement. Jadi seperti sebelumnya kita sudah bertemu kemarin dengan Bapak Okta ya dari SPN 40 Palembang. Dan tujuannya hari ini seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya bahwa kita akan mencoba untuk ngobrol sama kawan-kawan kita guru penggerak angkatan 4 yang menurut saya yang mungkin sudah saya rasakan dan juga saya dengar dari proyek-proyek yang sudah dirasakan oleh siswa, masyarakat dan juga berdampak kepada orang lain yaitu siswa dan juga guru ya di sekolah dia mengabdi. Oke, kali ini juga ada tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah satu tim dengan saya, guru penggerak angkatan 4, yaitu Ibu Eka Rahmi dari SMA Negeri 18 Palembang. Ya, beliau ini luar biasa, kawan-kawan semua. Tadi kemarin saya sudah sempat bertamu ke sekolah beliau. Beliau juga adalah sebuah tim dari P5 ya, dari Ya. sekolah penggerak, yang salah satu sekolah penggerak SMA di Kota Palembang ya. Jadi saya nggak mau ngobrol lama-lama biar kita nanti juga banyak menyerap ilmu-ilmu dari beliau dan saya dengar nih semuanya bahwa Ibu Eka ini punya proyek yang berdampak pada siswa yang luar biasa yaitu di bidang bisnis. Bahkan saya dengar didaftarkan ke Kemenkumham ya, benar ya? Ya, jadi itu serius banget itu ya. Jadi semuanya itu kayaknya udah pada serius sampai ke Kemenkumham itu ya. Jadi Bu Eka ini diutus juga, dianjurkan oleh kepala sekolahnya untuk didaftarkan ke sana untuk bisnis yang di sekolah ciptakan ya. Penasaran kan apa sih nama bisnisnya, terus caranya gimana, apa sih alasannya harus didirikan itu? Wah, repot banget itu Bu ya. Boleh deh cerita Ibu Eka, silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Waalaikumsalam Ali. warahmatullahi Senang wabarakatuh. kita bisa ngobrol di Juice Corner gitu ya. Ini kesempatan luar biasa buat saya sebenarnya. Ya ini saya bukan menggurui, tapi sifatnya adalah sharing saja. Kewirausahaan itu adalah bagian dari praktek baik sebenarnya yang harus kita tanamkan sama peserta didik ya. Karena kita kan sudah siap menghadapi era 4.0 nih, tantangan gitu ya. Diharapkan generasi itu lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih mandiri dalam menemukan satu solusi nih. Saya tuh sebenarnya sempat gini ya, sempat kebingungan ya. Kira-kira apa sih tagline yang harus kita buat buat siswa gitu ya. Terlebih lagi ini ada relevansinya sama bidang ilmu yang saya ampu gitu, khususnya ekonomi gitu. Suatu waktu saya sempat juga ngobrol sama Pak Ali gitu ya. Saya punya wacana nih, seandainya kalau kita buat satu kolaborasi gitu, gimana caranya sebagai seorang pelaku bisnis bisa ngajarin langsung sama siswanya gitu ya. Itu lebih asik gitu. Daripada kita hanya dapat teori, teori itu teori aja gitu tanpa prakteknya langsung gitu. Selebihnya juga mungkin program yang saya ajukan ini tidak terlepas dari dukungan dari kepala sekolah tentunya ya, sebagai Hmm. pemangku kebijakan, pembuat keputusan gitu. Beliau sangat mendukung sekali untuk ayo push gitu, kita majuin deh unggulan sekolah kita kewirausahaan gitu ya. Eh, Seperti yang Pak Ali bilang tadi gitu ya, proses kewirausahaan ini mungkin memakan waktu yang cukup panjang ya karena tidak serta-merta hanya konsepnya jualan aja barang dapat duit gitu. Karena kita harus melalui berbagai macam pertimbangan gitu. Salah satunya adalah kita harus belajar mengenai bisnis plan gitu ya. Kebetulan di SMA 18 itu kita pakai model bisnis plan yang disebut dengan bisnis model Canva atau BMC gitu ya. Jadi gimana siswa itu menemukan gitu ya identitas produknya, segmentasi pasarnya, terus saluran produksinya, distribusinya juga gitu ya. Bagaimana hubungan setelah terjadi penjualan gitu. Nah, itu perlu diajarkan sama siswa gitu. Step pertama mungkin saya melakukan sosialisasi dulu mengenai apa itu BMC gitu. Jadi awal sekali saya merekrut siswa-siswa yang memang sudah punya basic kewirausahaannya baik dia pribadi maupun dari orang tuanya. Di saat itu mereka sangat welcome sekali.
Bu, ini tentang apa gimana? Ternyata mereka pikir untuk membuat suatu usaha itu cuman hanya jualan seperti saya bilang tadi, terus Hmm. produknya tersampaikan, terus mereka dapat duit. Ternyata setelah kita masuk, bagaimana cara membuat suatu bisnis plan, mereka bingung juga, Bu. Jadi gimana sih ini? Apakah saya harus datangin kan ada relation after sales gitu ya? Apa saya harus memberikan diskon atau apa gitu? Ternyata gitu ya. Ketika membangun sebuah mindset anak-anak bahwa penjualan itu kita yang didahulukan itu adalah kualitas, lalu setelah itu ada relation dengan siapa, dengan konsumennya, supaya orang akan merasa nyaman, kemudian dia order lagi gitu ya, order lagi, terus bagaimana cara dia membangun mindset bahwa rugi itu bukan satu penghambat, tapi rugi itu adalah satu pengalaman. Gitu. Setelah kami lakukan sosialisasi, memang kami ada beberapa waktu stuck gitu ya untuk menemukan formula apa lagi sih yang cocok untuk membangun pola kewirausahaan di sekolah. Lalu kita sambung dengan kebetulan sekolah kami adalah salah satu sekolah penggerak. Kita menggunakan tema P5 kewirausahaan gitu ya. Terus saya terpikirkan lagi gitu ya, yang lama stuck itu, kenapa nggak kita buat formulasi yang lebih Hmm. simpel gitu ya. Berarti Lebih simpel sebelumnya dalam sudah ada ya? sudah ada, kita udah ada sosialisasi, Hmm. kita udah ada hasil BMC-nya, cuman pada saat itu saya belum terpikirkan formulasi yang simple, tepat, lalu sehingga saya bisa mengakomodir siswa itu dalam jumlah yang banyak. Kebetulan saat itu kepala sekolah saya memberikan masukan kenapa kita nggak tematiknya kita pilih kewirausahaan aja, kan kita sudah punya basic BMC nih. Oke, saat itu saya mulai terpikir gitu, kalau hanya teori-teori saja yang saya berikan, kayaknya efeknya nggak begitu greget ya untuk siswa ya. Ya, Kenapa, kenapa kayak kita nggak sekolah datangin biasa tuh ya, langsung? nggak ada praktiknya ya. Ya, kayak kita ngajar aja di kelas gitu ya. Kita Hmm. hanya kasih contoh anak cuman membayangkan gitu. Imagine, saya rasa tujuan yang ingin saya sampaikan aku tuh nggak sampai situ gitu ya. Lalu saya sempat juga ya kolaborasi sama Pak Ali bilang, aduh saya tuh pengen pelaku bisnis langsung deh gitu. Thanks God-nya Pak Ali memberikan jembatan yang luar biasa gitu ya dengan respon yang luar biasa dengan Sir Alimin. Jadi saya sampaikan itu, saya sounding juga ke sekolah gitu ya. Ada nih pelaku gitu ya. Kebetulan juga salah satu fasil kami di sekolah penggerak memberikan pintu juga untuk kami undang aja kalau ada pelaku, ada praktisi juga kewirausahaan kemarin itu sama Ibu Dr. Nurkadina saya kolaborasi juga gitu ya. Artinya anak-anak itu secara teori dapat, secara praktek mereka dapat gitu. Nah, setelah itu bagi saya nggak cukup hanya soal jualan aja gitu. Anak-anak harus di-guiding gitu, di-guiding dengan cara apa gitu. Ya sesuai dengan ya arahan ya produk P5 itu harus punya modul gitu. Saya tuangkan semuanya dengan modul. Di situ saya kolaborasi dengan beberapa guru mata pelajaran. Dalam arti di sini adalah P5 itu adalah implementasi dari intrakurikuler yang mereka dapatkan untuk Hmm. membangun profil pelajar Pancasila tentunya gitu ya. Saya di sini kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, saya kolaborasi dengan guru matematika, biologi, kimia, ada informatika, ada bahasa Inggris tentunya di sana, ada ekonomi juga. Kenapa saya mau kolaborasi? Jadi anak itu menentukan produk itu ketika dalam bisnis plan nggak asal-asalan aja. Oh ya, di sini kami kebetulan tema yang saya pilih untuk kewirausahaan ini simpel sekali. Kita pengolahan nabati yang menggunakan berbahan dasar kentang, umbi-umbian atau pisang gitu ya. Kenapa saya pilih Oh, tiga Kenapa saya pilih tiga itu gitu ya? Buat saya yang terfikirkan satu di otak saya, yang tiga itu adalah bahan yang paling mudah mudah ditemukan ya, mudah didapat ya. gitu. Iya, paling mudah didapat, ditemukan. Artinya effortnya gitu, anak-anak udah familiar deh dengan camilan-camilan. Tinggal mereka berinovasi ya. Eh, Sejauh ini kita udah pada tahap kontekstualisasi dan perencanaan ya. Di tanggal 12 Desember nanti kita akan masuk tahap aksi gitu ya. Saya sangat amazed sekali ketika masing-masing fasil itu berkoordinasi mengatakan bahwa oh, anak-anak udah berlomba-lomba nih desain logo gitu ya. Padahal eh, saya nggak tahu nih jenis produknya apa, tapi mereka udah desain logo Nah gitu. ini ya, Saya udah ada inisiatif ya. udah inisiatif sekali gitu, udah desain logo loh ya, pokoknya kan tagline-nya pisang gitu, saya disuguhkan dengan logo-logo gitu, logo-logo yang menarik, nama-nama yang luar biasa, maka mereka menampilkan dengan
filosofi di balik logo. Terus sekarang anaknya sudah mulai presentasi hasil proposal yang mereka kerjakan di bab 1 sampai 6. Luar biasa sekali gitu ya. Saya sangat amazed gitu ketika yang saya pikir anak itu akan ada sedikit hambatan, tapi ternyata effort mereka luar biasa ketika Itulah yang mereka kita berusaha harapkan. gitu. Iya, di luar ekspektasi. Makanya saya Nah, bilang mereka sampai paling tahu mereka udah buat tester itu berkali-kali. Kita ada tahap hmm, aksi di tanggal 12 Desember, 13 Desember panen raya, 12 Desember kita tahap aksi. Tapi ketika mereka sudah menyelesaikan proposalnya, mereka sudah apa namanya menampilkan present proposal mereka dibimbing oleh hasilnya. Mereka buat tester pada saat present mereka bawa tester gitu. Mereka udah melakukan teknik marketing yang luar biasa gitu ya, hmm. yang luar biasa sambil mereka present sambil mereka menawarkan barangnya, di offer barang yang mereka jual gitu. Saya pikir luar biasa sekali gitu ya. Eh, saya sampai gini, kalau saya nggak bisa mewujudkan ya dibantu dengan pihak sekolah dan rekan guru lainnya gitu, saya rasa sangat gimana ya, saya aduh kasihan sekali saya Sayang ya. tidak menempatkan potensi itu. Makanya saat itu kepala sekolah menyuruh saya, coba Bu Eka kita patenkan ya, kita punya proyek namanya DC Store gitu ya. Eh, Kenapa saya pilih nama DC Store? DC Store itu kepanjangan dari Dallas Convenience Store. Artinya yang dijual situ nggak hanya makanan, minuman, tapi berbagai macam barang lain gitu. Saya treatment DC Store itu kayak seperti eh, market yang berlogo orange gitu ya. Treatmentnya seperti itu tujuannya. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka lebih akrab dengan teknologi tentunya. Kan anak-anak zaman sekarang ini teknologinya lebih luar biasa daripada kita kan. Jadi ya teknik marketing mereka gitu ya. Nah, itu diminta sama kepala sekolah, ayo kita patenkan gitu. Bahkan kita sudah bisa dibantu sama pelaku dan praktisi kewirausahaan gitu ya. Artinya mereka sangat support sekali gitu. Eh, Siswa-siswa yang kreatif diharapkan akan banyak wirausaha-wirausaha muda yang muncul. Kemudian mereka akan nanti ada efek domino membantu perekonomian ya, perekonomian di ya minimal di lingkungan tempat tinggalnya sendiri gitu. Artinya saya sangat bangga gitu ya kepada peserta didik saya yang luar biasa pemikirannya, kreativitasnya gitu. Jadi saya kalau melihat mereka praktek gitu ya, tidak pernah kalau kalau kita ini guru tuh kan support system gitu. Jadi saya pikir saya ini sebenarnya punya ketakutan ya, bisa nggak gitu ya? Sebenarnya dalam tahap ini yang agak kedernya saya gitu ya, ini bisa nggak sih, sanggup nggak sih? Ternyata pemikiran saya terpatahkan dan terbantahkan dengan effort serta hasil yang mereka tampilkan gitu. Ya itu yang bagi saya sensasinya tuh di situ gitu ya. Ini ini pelajaran yang baru yang saya petik bahwa walaupun saya membuat satu outline tertentu yang secara teoritis gitu, tapi ada sesuatu kekhawatiran dalam diri saya, ini bisa nggak sih gitu. Akhirnya mereka bisa membuktikan, they prove it, they can do it gitu ya. Itu yang saya selalu tanamkan bahwa siswa murid kita itu kodratnya luar biasa kalau kita sudah tahu treatmentnya seperti apa gitu. Berarti Artinya kita sementara guru ini yang sudah jalan ini ya, anak-anak sudah mulai memikirkan logo, packaging, terus produknya nanti ya kan paling tidak begini, Bu Eka. Kalau misalnya itu nanti berkembang, paling tidak kan memang harus ada istilahnya dapur ya. Dapur ya untuk benar. pembuatan, plus nanti juga memang ada tim yang khusus. Nah, untuk produk itu memang dibentuk khusus untuk memang untuk kewirausahaan. Apakah memang ditangani oleh OSIS misalnya atau gimana? Enggak, kalau di sini konsepnya adalah dari siswa untuk siswa gitu ya. Bahkan Oh, saya oke. sudah mendesain gitu ya. Anak-anak itu kami berikan ruang dan waktu untuk praktek. Bahkan kita bisa nanti akan saya support gitu ya bersama rekan guru lainnya dengan tentu dukungan penuh dari kepala sekolah membuat kantin BMC. Jadi kantin ini Hmm. nanti dari siswa untuk siswa. Jadi siapapun siswa bisa masuk di situ. Jadi kenapa saya bilang convenience tadi? Saya lebih suka kata convenience, artinya beraneka ragam itu. Artinya tidak hanya makanan dan minuman gitu. Kalau mereka punya kerajinan, kebetulan di sekolah kami kan ada gaya hidup berkelanjutan nih. Tema topik
yang proyek kedua gitu ya. Saya punya terfikirkan barang-barang mereka itu mereka boleh jual di situ gitu ya. Jadi formulasinya tadi kenapa saya hampir mirip seperti keranjang Istilahnya orange gitu. konsinyasi ya. Benar gitu ya. Eh Keranjang orange itu artinya gini, mereka bisa check out nanti ya. Saya punya impian bahwa anak-anak itu bisa mengakomodir deh sendiri gitu ya konsep kewirausahaannya gitu. Mereka bisa membuat laporan keuangan sendiri, mereka bisa menentukan teknik penjualan seperti apa, mereka udah tahu segmented pasarnya kemana gitu kan. Artinya di sini anak-anak sudah tahu. Di step awal, saya akui kalau saya dikasih rating skala 10, maka anak-anak saya sudah berada di level 8. Luar biasa Oh, sekali. Jadi mereka benar-benar sudah tahu apa yang dia lakukan ke depan, istilahnya. oke, iya benar gitu ya. Di tahap ini saya sudah amazed sekali. Nanti makanya pas kita panen raya gitu, saya pengen narsum atau narasumber yang udah memberikan gitu ya, memberikan masukan, memberikan itu, saya pengen undang gitu. Ini loh hasil masukan Bapak Ibu, ini hasil Bapak Ibu membuka cakrawala mereka gitu ya. Terakhir juga saya kemarin kolaborasi juga dengan pihak Bank Sumsel Babel. Eh, Mereka memberikan sebuah support juga bahwa entrepreneur dan employee itu sesuatu yang berbeda, namun you can do it together gitu ya. Kamu bisa jadi employee, kamu bisa juga jadi entrepreneur. Jadi anak-anak itu, wah, nak kamu walaupun jadi employee bisa kok jadi entrepreneur gitu kan. Jadi syukurnya anak begitu merespon dengan baik. Itu saya bilang tadi. Anak lahir dengan kodrat yang luar biasa sebenarnya gitu. Terus untuk ke depan, apakah hanya bergerak di tingkat siswa untuk siswa? Apakah mungkin bekerja sama dengan apa ya, istilahnya UKM yang mungkin bisa bergerakkan produk mereka yang lebih luas? Gimana, BK? Eh, Sejauh ini sih proyek saya tuh sebenarnya masih banyak tergambar di otak saya gitu ya. Kebetulan juga kan banyak UMKM di sekitar kita gitu. Kita bisa konsinyasi tadi Pak Ali bilang gitu ya. Produk UMKM bisa kita pasarkan gitu. Kita nanti sistem keuntungannya adalah dari pemasaran produk tersebut gitu. Jadi saya juga tidak akan menutup kemungkinan nanti saya punya proyek bahwa kalau misal pun ada yang mau jual beli gitu ya, kita antarkan pakai sistem kurir. Nah, jadi kita ada bagi keuntungannya, benefitnya kita bagi dua dengan antara kita sebagai toko dan kurir gitu. Tapi itu semua dalam tahap persiapan dan perencanaan gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya akan berjalan dengan lancar gitu. Amin. Karena benar-benar saya masih fokus step by step dengan tahap P5 ini gitu ya. P5 ini sangat luar biasa sekali saya bilang. Di tahap start awal anak-anak sudah begitu semangat gitu ya. Bu, ayo Bu, tester lagi Bu. Ayo Bu, kita buat tester lagi Bu. Ayo Bu, ayo kita buat tester gitu ya. Bahkan mereka, saya bilang tadi, berkali-kali buat tester. Tapi saya warning gitu ya, ketika kamu membuat tester, ketika kamu melakukan itu, kamu harus punya konsekuensi, yaitu otomatis ada penambahan bisnis plan gitu. Kita bukan soal varian rasa aja, bukan soal tester saja, tapi kita ada perhitungannya. Jadi anak-anak tahu bagaimana cara mengalokasikan dana dengan baik, bagaimana ketika keuntungan itu didapat, bagaimana cara menentukan harga jual. Jadi Benar. bukan hanya berdasarkan feeling aja gitu, feeling. Oh ya, kalau modal saya segini, berarti harga jual saya segini. Enggak gitu. Mereka harus diajarkan bahwa harga jual itu ada ekspektasi keuntungan yang didapat di dalamnya gitu kan. Jadi bagi saya ini proyek yang luar biasa sih sebenarnya. Pemerintah begitu baiknya ya memberikan IKM ini, artinya ya kita bisa menemukan passion anak-anak itu gitu ya. Kita ini pembimbing lah, fasilitator bagi mereka untuk menemukan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti saya akan dan pihak sekolah akan bekerja sama dengan pelaku bisnis gitu ya untuk ya tadi saya bilang kita kebalikan deh barang kita yang dikonsinyasi ke mereka gitu kan. Artinya anak-anak itu diminta gitu ya. Banyak sih impian besarnya Pak Ali gitu. Ya, Banyak sekali impian besar yang paling tidak ada. begini. Saya ada sedikit pengalaman, BK. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa kemarin saya sempat berkunjung juga ke sekolah Bu Eka ini, yang dikatakan beliau tadi adalah untuk kolaborasi. Kita mengundang pemilih Angkelo ya untuk Ya, mengisi di acara beliau di Sekolah Penggerak.
Jadi sebelumnya Bu Eka, itu saya ada pengalaman juga dulu bahwa kita punya impian besar gitu ya, punya produk gitu. Paling tidak begini Bu Eka, siap-siap untuk ingredient ya, bahan-bahan Oke. yang akan dikelola itu, karena memang kan ada rencana untuk ke Kemenkumham ya, karena dia nanti Iya, benar. akan diperiksa secara berkala, mungkin setahun sekali atau berapa itu, karena paling Mhm. tidak ada produknya berupa apa aja sih yang Benar. didaftarkan, berupa apa aja, apakah hak patennya nanti akan mengganggu orang lain, karena kalau setiap nanti akan berubah ingredient dan sebagainya harus didaftarkan kembali. Dan Iya, memang benar. dipikirkan kembali apakah produk itu nanti misalnya expirednya kapan, apakah nanti akan apa rugi dalam beberapa hari dan sebagainya. Benar. Dan kendalanya kalau memang dulu pengalaman saya itu, sekolah ini kan akan berganti siswa dan pengurusnya. Benar. Dan supportnya dan juga semangatnya itu pasti setiap tahun akan berbeda. Akan Pada berbeda. tahun ini pasti luar biasa itu ya, dengan Iya, satu benar. misalnya koperasi yang sama, semangatnya berbeda, sama, tetapi dalam kurun waktu setahun 2 tahun ke depan mungkin tantangan akan terasa karena memang orangnya Iya. berbeda dan sebagainya. Dan paling tidak mungkin Bu Eka nanti ada konsep, apakah memang sudah ada konsep di sana bagaimana untuk menanggulangi hal itu Bu Eka? Oke, tentu, benar kata Pak Ali tadi, vibes tiap tahun itu pasti akan berbeda gitu ya. Tahun ini saya thanks God sekali menemukan siswa-siswa yang luar biasa. Tapi who knows, next year kita nggak akan tahu ya, apa yang akan terjadi gitu. Saya, berpikir seperti ini, biarlah berjalan seperti apa adanya gitu ya, Dimulai dulu konsep. ya. Iya, dimulai dulu konsepnya seperti apa, sambil perjalanan waktu tentu kami akan menemukan formula-formula, ini tidak cocok, ini cocok, kan. Kita akan ada yang namanya monitoring dan evaluasi, ada refleksi, oh ini harusnya terlalu begini, kita harus buat seperti ini, gitu ya. Biarkan mereka semua berjalan. Pada akhirnya nanti jika hanya tersisa beberapa saja, tentu mereka punya punya trik khusus gitu ya, bagaimana mungkin produk-produk itu akan dibuat, sesimpel mungkin, tapi memang mengena gitu kan. Karena gini nih, saya kalau boleh mengutip dari apa yang dikatakan oleh Sir Alimin bahwa, pesaing itu bukannya ini ya, bukannya harus ditakuti, tapi kayak vitamin gitu. Benar. Artinya saya lebih ya, kata itu kayaknya lebih mengena gitu. Artinya kalau banyak orang yang jualan yang sama, kita punya vitamin, terus kita mau, "Oh iya ya, oh sama, tapi apa sih yang harus kita buat beda?" Gitu. Saya sangat tertarik dengan konsep itu gitu ya. Istilahnya kalau kita masuk pasar, toko bajunya sama semua, tapi kenapa mereka laku semua? Apa Iya, yang membuat apa sih? pembeda? Ya, jadi kita harus punya daya beda gitu ya. Eee, dengan harga gitu yang hampir sama, tapi apa, mungkin kita akan unggul di dalam kualitas pelayanan gitu ya. Kita akan mungkin unggul dalam kualitas, bagaimana kita packaging-nya gitu ya. Kadang-kadang kita orang itu lebih suka dilayani dengan ramah tamah Benar. daripada yang biasa-biasa saja gitu ya. Eee, welcome gitu ya, "Selamat datang Ibu, gimana?" Bagaimana orang men-serve kita, kemudian kita, "Oh enak di situ makanannya sih nggak terlalu ya, cuman suasananya." Kan itu sudah ada nilai tambah gitu. Atau, "Oh Yes, suasananya sih biasa-biasa aja, B aja," gitu ya, absolutely di gang right. sempit. Saya Iya, punya di pengalaman gang itu. sempit. Jadi Iya, dulu Bu Eka, saya tuh adalah seorang salesman. Selama mhm, 2 tahun saya jual teflon. oke. Jadi ya, sebelum saya masuk kuliah. Ini memang sebenarnya saya basicnya pengusaha. Jadi ada sebuah cerita, saya jadi nasihat dari manajer saya itu, yang kamu jual itu bukan produk, yang kamu jual adalah attitude. Benar. Jadi sikap yang juga kamu jual itu sikap. Pernah saya buktikan, benar nggak sih? Ya. Jadi suatu saat saya jual teflon kepada customer, ya, saya ramah, terus saya tuh welcome lah, ya, saya masuk itu pokoknya sopan banget. Ujung-ujungnya ceritanya memang sangat panjang. Ujung-ujungnya dia bilang begini nih, Mas Ali, saya tuh punya teflon yang lebih bagus daripada Mas Ali di dapur saya. Ya, mereknya Maxi misalnya. Kalau misalnya teflon Mas Ali itu, kalau saya melihat, kalau saya
sentil kayak gini, dia tuh bunyinya tang gitu ya, bukan tek gitu, karena memang sangat tipis. Tapi karena Mas Ali itu orangnya ramah, ini, dibeli semua teflon itu, dibeli semua, Yes. terus akhirnya dikasih ke adiknya sama ke saya gak butuh teflon ini, saya gini-gini. Hanya saya laku tiga teflon tuh, satu teflonnya dulu bonusnya 40.000. Jadi sebenarnya dia nggak butuh barang, dia tertarik sama attitude kita, akhirnya dia beli barang kita. Secara ini ya, Iya. secara nggak langsung. Bener, absolutely right. Iya, jadi makanya saya selalu tanamkan sama anak-anak. Attitude, etika, ketika kita membangun suatu relasi bisnis gitu ya, kita akan mulai dari nyaman atau tidak orang tersebut mau berkomunikasi dengan kita gitu ya. Saya bilang tadi, sekalipun tempat usaha kita berada di gang sempit, tapi pelayanan kita, cita rasa kita itu akan selalu dicari dan dikenang oleh orang gitu. Itu yang akan yang saya tanamkan gitu ya sama anak-anak. Jadi kalau sama ya, ketika kita melakukan bisnis, bisnis itu kan orang bilang gambling ya. Kenapa saya dibilang gambling? Ya, hari ini laku, besok belum tentu gitu ya. Tapi kalau saya punya punya pemikiran gini deh, orang itu ada masanya semuanya. Sama kayak ilmu ekonomi ya. Eh, di awal orang akan mencari, cari, ada masanya dia bosen gitu. Tapi kembali lagi gitu, ketika pelayanan, kualitas yang kita berikan dan kita pertahankan, orang pasti akan kembali gitu ya. Jadi ketika saya bilang deh sama anak peserta didik saya, nah kalau jualan ada orang yang kasih kritik, itu jangan di blacklist atau jangan di blok atau jangan dimusuhin gitu ya. Kenapa Bu? Itu yang ngasih kritik itu adalah orang yang jujur sebenarnya. Tidak enak, asin, karena dari koreksi itu kamu bisa mendapatkan formulasi baru gitu ya. Kamu ada perbaikan, perbaikan, dan perbaikan. Tapi kalau ada pelanggan bilang, wah enak bener, kamu mudah terbuai, lalu ketika kamu mudah terbuai, kamu stuck di tempat yang sama, kamu tidak mau lagi berinovasi. Nah itu yang membuat kamu kadang-kadang kesulitan menemukan kelemahan gitu. Jadi saya percaya bahwa customer yang jujur itu adalah customer yang nyinyir sebenarnya gitu ya. Itu yang akan saya tanamkan. Nyinyir Bahwa dan jiwa memang sesuai wirausaha fakta itu, ya. yes, karena jiwa wirausaha itu kan harus ada salah satu di antaranya adalah percaya diri gitu ya. Percaya diri, pantang menyerah gitu. Kalau kita di komen satu nggak enak, ini kita terus emosi, terus kita nggak bisa terima, terus kita gini nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi dari beberapa narasumber yang datang gitu, saya sangat amazed sekali mereka memberikan penanaman yang luar biasa mengenai bahwa jiwa wirausaha itu bukan dibentuk serta-merta, tapi harus ditanamkan dulu di dalam diri. Harus ada sikap dulu yang perlu kita tanamkan gitu ya. Harus ada naluri dulu. Basically kita semua nih punya sikap jiwa kewirausahaan, tapi ada effort nggak sih mau mengasah itu pertanyaannya. Oke, Nah, sementara ini disinilah ada produknya berupa apa sih? Yang real? oh yang real ini baru makanan dan minuman. Makanan berupa? Ya tadi saya bilang tadi dari Ada umbi-umbian, kentang ya, umbi-umbian ya. ada kentang, ya ada Oke. pisang. Iya. Digoreng itu atau Eh gimana? oh, variasi. Jadi Oke. one day Pak Ali punya kesempatan untuk datang, kita undang panen raya. Pak Ali akan lihat gitu ya, Oke begitu deh. inovasinya anak-anak itu. Pasti hebat dah Saya ya. kalau ya kalau saya mau bocorkan namanya pun eh, rock and roll gitu ya, rock and roll. Ternyata saya kira Siap, oh, rock siap. and roll itu apa rasanya gitu. Mungkin rasanya nano-nano ya, tapi ternyata ada Oke. filosofinya. Ternyata saya salah lagi nih. Rock and roll itu ternyata digulung dan diselimuti di dalam Ya, roti kan gitu. roll ya. Oh, iya begitu. Ternyata saya Rolling pikir dia. varian iya, kalau saya pikir rasanya pisangnya manis, terus tambah mayo atau apa, ternyata filosofinya seperti itu Kadang gitu. memang Ya, pemikiran generasi yang sekarang itu beda dengan pemikiran kita ya. iya Ekspektasi benar. kita Jadi yang mungkin iya, kurang underestimate, tapi kadang-kadang luar ekspektasi. Itu sebuah iya, keberkahan ya, seberkahan bahwa iya, kemarin kita juga keberkahan dapat juga. motivasi dari Pak Aldo bahwa jangan pikirkan deh sampai akhiri apa yang sudah kamu mulai. Istilahnya nanti Iya, kamu boleh inspirasinya stuck gitu ya. akan datang dari perjalanan itu ya. Iya, Baik. jadi Luar biasa eh, Bu Eka luar biasa. Rahmi, semoga sukses lah ya
untuk Oke, misinya di Sekolah Penggerak ya, SMA Negeri 18 Palembang. saya, Ini ada saya salah mohon satu doanya. yang buat inspirasi buat kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah yang bisa kita pelajari dari Ibu Eka tentang wirausaha di SMA Negeri 18 Palembang. Kita akan tunggu produknya apa. Semoga Siap, beberapa tahun yang akan datang sampai bertahan ya. Nanti akan menjadi hal oke. yang besar bahwa ini akan dikenang menjadi sebuah tonggak sejarah yang sangat luar biasa, bahwa kita tidak akan Amin. menyesal untuk bergabung untuk jadi sekolah penggerak dan juga guru penggerak. Itu Ibu Eka ya. Iya, Kita tunggu Bu Eka ya iya, perkembangannya ya. iya siap Pak Oke, Ali. terima kasih Bu Eka atas Oke, oke, waktunya oke. pada hari ini. Kita Oke, sebenarnya ini mau ngomong banyak deh, tapi karena waktunya oke, terbatas oke. sekali. Oke, Iya, kita oke, sudahi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru oke, penggerak dan sekolah penggerak. oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Waalaikumsalam.